lu merasa benci banget sama anak dalam Benci kandungan. banget. Ini gara-gara anak ini gitu, sampai gue pukulin perut gue gitu. Ini gara-gara lu tau nggak gitu. Gue masih muda nih gitu. Gue perjalananku masih panjang gitu. Halo guys, welcome to Beyond Podcast karena setiap cerita punya makna. Pada kesempatan hari ini, Beyond Podcast kedatangan tamu yang luar biasa yang ingin membagikan kisah inspiratifnya. Perjalanan hidupnya sampai dia menjadi seorang single mother yang penuh dengan perjuangan hidup. Please welcome Kak GC. Hai. Halo Kak, gimana Iya. kabar? Puji Tuhan, baik. Baik, jadi nggak ada masalah kan? Sehat semua? Sehat semua ya, masalahnya ekonomi karena corona sih. Orang tua, anak sehat? Sehat, puji Tuhan, semua anak sehat juga. Oke, anak udah umur berapa sih kalau nggak salah Kak? Anak kemarin sih November 4 tahun lah. Baru 4 tahun. Iya, Jadi baru dia 4 tahun. lagi masa aktif-aktifnya nih ya. Masih aktif sekali. Jadi oke. Boleh dong Kak, masalah pergumulan hidup lu. Boleh dong ceritain sedikit ke kita. Kisah lu ketemu sama bapaknya anak lu nih. Oke. Kisah gue, basically sebenarnya gue itu broken home ya. Lu keluarga dari broken home. Gue keluarga dari broken home. Dan itu masih kecil pada saat itu. Bokap sama nyokap gue udah divorce. Nah, jadi waktu itu gue ada masalah di kampus gue. Bukan masalah di kampus sih, maksudnya gue gak ikut UTS waktu itulah. Di situ gue lagi depresi. Nah, habis itu gue pengen refreshing nih ke suatu daerah. Nah, gue sampai di sana, kebetulan gue itu suka banget yang namanya renang. Itu hobi lu berenang itu ya? Berenang itu hobi gue banget deh. Oke. Nah, oke lah gue berenang di waterpark di suatu daerah di situ. Nah, kebetulan dari situ juga gue ketemu sama bapaknya anak gue yang lagi ngajarin anaknya juga latihan renang. Oke. Nah, habis itu mungkin karena dia ngelihat gue, ini cewek jago nih renangnya gitu ya kan. Kayaknya mungkin bisa gitu. Akhirnya dia samperin gue. Itu langsung pertemuan pertama atau? Pertemuan pertama. Pertemuan pertama langsung disamperin sama bapaknya anak lu itu. Kebetulan memang jarak latihannya nggak jauh. Misalnya di sana kan untuk anak-anak, sebelah sini untuk dewasa gitu. Oke, ya. Jadi mungkin masih satu area lah ya. Masih satu area, dan kebetulan pada saat itu waterparknya juga sepi gitu. Nah, di situ bapaknya itu kayak bapaknya anak gue itu nawarin kayak gini, kamu pinter banget renang gitu. Terus kayaknya kamu jago pernapasan juga, mengatur pernapasan gitu. Boleh nggak, mau ikut nggak diving gitu? Kebetulan aku guru diving dan guru renang di tempat itu gitulah, di daerah itu. Nah, dari situlah pertama kali kenal sama papanya anak gue. Pertama kali kenal itu. Terus akhirnya lu ikut kursus latihan diving juga di situ. Iya, ikut juga. Oke, setelah itu diving, boleh dong, bener kapan sih lu semenjak nyamannya gitu? Nah, gini ya, kenyamanan kita itu sama seseorang tuh karena terbiasa bersama, benar nggak sih? Iya, kayak pepatah Jawa ya. Pepatah Jawa itu yang tresno itu ya. Itu yang tresno jalaran suka kuliner. Nah, karena kebetulan yang basic background gue yang tadi gue bilang pertama itu, karena gue tidak merasakan kasih sayang seorang bapak, karena gue sayang sama nyokap gue dari kecil pada saat itu. Jadi gue ngerasa gue diving sama dia, terus dia kayak ngerasa care sama gue, ngerasa apa ya, gue nyaman, gue ngerasa diperhatiin, ngerasa kayak apa ya, kayaknya ini yang pengen gue cari gitu di hidup gue gitu. Gue pengen sama dia nih gitu. Kebetulan mungkin dia bapaknya anak gue ini duda. Dan jarak gue sama bapaknya anak gue ini jauh banget. Jadi lu tadi bilang lu merasa inilah, lu butuhkan perasaan kasih sayang seperti itu. Yes. Jadi yang lu rasakan saat itu kasih sayang seorang bapak atau kasih seorang pasangan sih? Kayaknya mencakup dua-duanya sih. Cukup dua-duanya? Iya. Mencakup dua-duanya, yang itu yang gue rasain ya gitu. Makanya gue ngerasa gue nyaman, kayaknya gue pengen sama dia aja gitu. Jadi lu dari broken home, terus waktu lu lagi ada permasalahan di kuliah, kalau gue bilang bisa gitu ya. Lu permasalahan kuliah, lu mau refreshing, nggak sengaja bertemu dengan bapaknya anak lu. Di mana di situ di pertemuan pertama langsung tadi lu bilang ya, langsung diajakin ngobrol. Akhirnya setelah itu berlanjut lu latihan kursus dengan dia. Setelah itu lu nyaman sama dia. Oke. Terus?
Ya udah setelah nyaman, kebetulan dia karena sendiri duda juga. Jadi duda ya, bukan beristri ya? Tidak, gue juga nggak akan pernah mau menjalani hubungan yang dia punya pasangan lah, itu no juga lah buat gue. Jadi gitu. Biar pastikan sekali lagi, lu bukan pelakor. Bukan pelakor. Bukan, gue juga nyari tahu dulu dia sama siapa gitu. Ya udah, kayak gitu sih. Terus karena dia tinggal sendiri, ya udahlah gue kayak, udah gue tinggal sama dia gitu. Ibarat kata kumpul kebo. Nah dari situ udah ngerasa kayak gue udah kayak istrinya gitu. Sekalipun ya kan nggak baik lah ya, kita kumpul kebo itu sama sekali nggak baik lah gitu. Ya udah habis itu jalanin sama dia kurang lebih 2 tahunan kalau nggak salah ya. 2 tahun. Mungkin dia juga kayaknya udah nih, udah mau nikah. Tapi gue lagi kayak belum mau nikah. Mungkin dari situ kayak ya udah gue, mungkin dia mikirnya udah gue hamilin lu aja supaya lu nggak kemana-mana, ngerti nggak sih? Jadi emang kondisi lu situ nggak mau nikah karena lu juga lagi kuliah di situ pastinya ya? Oh belum siap sih jatuhnya. Kalau kuliah karena itu tuh kayak udah depresi sama kuliah dan gue harus ngulang lagi, kayak malas udah gue mau berhenti kuliah aja gitu. Oke, jadi alasan seperti itulah ya? Iya, alasannya karena gue belum siap mau nikah aja sebenarnya. Cuma pure karena nggak mau nikah, seperti itu. Bukan gak ada permasalahan apapun. Jadi kira-kira ya lu dengan bapaknya anak lu, akhirnya lu one day lu hamil lah. Iya, one day gue hamil. Kebetulan gue juga kan di situ masih muda lah, 24 tahun apa ya. Gue kenal sama bapaknya anak gue 22 apa 22 kayaknya. Jadi lu kenal di umur 22, pas lagi kuliah lagi suntuknya. Akhirnya kenal dengan bapaknya anak lu. Terus akhir tadi lu bilang lu tinggal bareng ya kurang lebih selama 2 tahun. Iya. Terus di umur 24 akhirnya lu hamil. Gua hamil. Ketika lu hamil, apa sih pertama kali lu ngerasa nggak sih ini? Apa sih lu rasakan, lu panik nggak sih atau gimana sih? Wah, di situ gue kayak depresi. Mental gue jatuh, gue kayak langsung nggak bisa mikir, aduh gimana nih ya, kayak gue harus cerita ke siapa, gue harus ngapain, sampai sempet gue gue gugurin gitu. Karena gue masih muda gitu, gue masih muda nih, gue nggak mungkin hamil nih gitu. Gue lagi senang diberi kasih sayang gitu. Sampai gue kayak, aduh gimana nih gara-gara anak ini gitu. Gue sempat nyalahin anak gue gitu. Sampai aduh gue harus gugurin, gimana gue nanya ke siapa gitu pada saat itulah. Dan gue juga udah bilang sih sama bapaknya anak gue, aku hamil gitu. Ya udah ya kita nikah gitu. Sedangkan gue belum siap nikah. Dan basically gue sama papahnya anak gue juga beda keyakinan. Nah dari situ gue, aduh gimana nih. Kebetulan juga di saat gue nikah, memang papanya anak gue care juga sih sama gue. Nggak kasar, nggak apa, tetap mendampingi gue di saat masa sulit gue gitu. Karena gue hamil, cuman kan gue batin gue kayak pikiran gue tuh kayak terguncang gitu. Jadi memang belum ada keyakinan nikah itu belum ada sama sekali. Bahkan lu hamil, bapaknya laki lu menawarkan, gue yang tanggung jawab lo nih ya, gue siap tanggung jawab. Bahkan di luar sana ada yang ninggalin, kabur, tapi dia dengan keyakinan dia, dengan percaya diri, ayo nikah bareng sama gue, gue tanggung jawab. Lu nggak mau, tetap nggak mau? Nggak mau gue, tapi gue tetap tinggal sama dia. Tetap lu tinggal sama dia? Iya, tinggal sama dia. Tetap tinggal sama dia dengan keyakinan lu bisa ngidupin anak lu sendiri nggak sih? Iya. Tadi gue dengar cerita, lu bilang lu sempet pengen menggugurkan anak lu. Iya. Di kandungan keberapa itu kalau lu merasa? Di kandungan dari pas gua hamil sampai 3 bulan sih. Situ lu depresi banget pastinya. Aduh, depresi, gua nggak bisa cerita siapa-siapa, gua stres, nggak mau kayak mau ngobrol sama orang juga kayak jijik, iya benar gitu. Tapi gua harus ngobrol sama tetangga-tetangga gitu supaya mencairkan suasana, karena kan gua tinggal serumah sama dia, jadi tetangga gue harus mikir gue ini istrinya dia gitu. Jadi lu merasa benci banget sama anak dalam kandungan. Banget. Lu apa sih? Lu kepikiran apa waktu menggugurkan dia? Lu mukuli atau minum pil aborsi itu seperti apa sih? Kalau minum pil aborsi karena gue nggak tahu ya harus minum apa. Paling kayak di saat gue mandi tuh gue kayak ngerasa aduh gue kotor banget gitu. Kayak ini gara-gara anak ini gitu, sampai gue pukulin
perut gue gitu. Gara-gara lu tau nggak gitu. Gue masih muda nih gitu. Perjalanan gue masih panjang gitu. Kayak gitu sih. Jadi lu menyalahkan anak gue. Di situ lu nggak punya teman buat lu sharing siapapun, nggak ada satupun. No. Even berdiri sendiri. Orang tua lu kasih tahu nggak sih? No. Gak ada lu kasih tahu sih. Terus jadi titik balik di mana lu bisa menerima anak lu adalah berkat dari Yang Maha Kuasa tuh gimana ceritanya? Ceritanya tuh waktu itu gue 3 bulan sampai 6 bulan sampai 5 bulan tuh gue kayak aduh Tuhan, ini gue harus gimana, nanti gue udah bikin malu orang tua gue gitu dengan gue kayak gini. Terus gue hamil, gue pengen dengan gue kayak gini gue nggak usah malu-maluin keluarga gue lagi gitu. Terus di situ gue kayak aduh Tuhan, ini gimana, gue harus apa, harus gimana, apa gue harus nikah gitu biar gue diterima gitu. Nanti kalau gue nggak nikah lah, gue nanti dia nggak diakuin sama bapaknya gitu kan. Terus tiba-tiba kayak gue tuh kayak doa, aduh Tuhan, gue harus gimana, gue harus cerita ke siapa nih, gue butuh bantuan siapa, gue malu gitu. Sesempatnya itu usia 6 bulan apa usia 7 bulan, tiba-tiba gue mikir gini, gue harus ngambil keputusan gitu, apa yang harus gue ambil gitu. Ya udah di situ gue mikir gini, gue nggak akan nikah dengan bapaknya anak lu tuh. Gue akan besarin anak gue sendiri gitu. Gue memilih untuk kebetulan karena bapaknya anak gue ngajak menikahnya karena agamanya dia, gue nggak mau. Kita tuh beda keyakinan. Jadi sesempat gue pikir kayak gini, gue ngelakuin kayak gini aja gue udah bikin Tuhan marah gitu, apalagi gue ngejual Tuhan gue demi nama baik, demi gue dan keluarga anak gue mungkin juga. Iya, kayak gue harus ambil satu pilihan, gue nggak mau jual Tuhan gue, dan akhirnya gue nggak akan nikah sama dia. Lu berani bilang, lu meyakinkan diri lu lebih baik gue besarin anak gue sendiri daripada gue nikah dengan dia. Iya. Lu bisa bilang kayak gitu? Gue bisa bilang kayak gitu. Gue bisa kayak gitu tanpa gue harus cerita ke siapapun, tanpa gue minta pendapat sama siapapun. Tiba-tiba terbersit gitu, gue mau milih Tuhan gue. Oke. Karena lu satu sisi bilang, gue aja hamil luar nikah aja tuh gue sudah menghujat Tuhan, sudah memalukan Tuhan. Iya. Apalagi kalau gue nikah dengan orang yang berbeda keyakinan dengan gue. Dan gue harus ngikut dia gitu. Iya. Tapi lu sanggup? Sanggup. Gue ya bukan sanggup ya. Kayak ya harus disanggupin gitu. Ya karena itu pilihan kan. Jadi setelah lu membuat keputusan yang luar biasa ini, lu cerita nggak lagi setelah itu ke orang tua, ke teman-teman, mungkin teman-teman kampus lu? Dari gue memilih untuk gue nggak mau nikah, gue pengen hidupin anak gue nggak mau ngelakuin dosa lagi gitu ya. Dengan menjual Tuhan gue udah berbuat kayak gini. Akhirnya gue ngomong lah, memberanikan diri ngomong ke mama gue telepon. Ibu lu pertama kali lu kasih kabarin? Ibu gue. Mungkin bokap gue juga udah tahu kali ya. Oke. Gue telepon nyokap gue kayak gini, dengan nada ketakutan, takut. Nyokap gue bilang, kenapa sayang? Maafin aku ya. Kenapa? Jujur mama gak marah katanya. Ngomong, kira hamil ya katanya. Iya aku hamil mah. Terus dari situ gue nangis, kayak maafin aku jangan marah sama aku. Mama bilang, mama gak marah sayang, gak marah, ayo kenapa bisa kayak gitu,
Ya udah gue ceritain, ya mah aku nakal mah ya, nyalahin diri sendiri gitu. Enggak nakal, ayo kamu maunya gimana, mau pulang apa gimana gitu. Ya udah, aku mau pulang tapi nanti aja ya mah gitu. Oh ya udah ya. Dari situ gue kayak aduh Tuhan, kayak nangis lagi gitu pas udah tutup telepon. Aduh, pasti hati nyokap gue sakit gitu denger gue hamil. Terus yang kedua, gue bilang sama bokap gue, "Pa," gue datang ke tempat bokap gue, "aku hamil." "Oh sayang, cinta papa." "Nggak apa-apa sayang, ayo sini sama papa gitu, sini." Peluk, gue dipeluk sama bokap. Kayak ekspektasi gue kayak gini, kayak gue nggak akan diterima sama bokap gue, nyokap gue. Gue pasti nih kayak udah pergi aja lo gitu, malu-malu keluarga lu gitu. Gue di otak gue tuh kayak gitu. Jadi lu terbebani pikiran, lu bakal dianggap aib dengan keluarga lu, lu bakal dikucilkan, bahkan diusir mungkin. Di situ makanya gue, aduh mental gue tuh jatuh banget di situ. Terus pas gue ngomong kok bokap nyokap gue menerima lo, menerima gue, makanya kayak aduh, makasih banget gitu dengan pilihan gue ini gitu. Papa kenapa nggak marah sama aku? Nggak marah. Kesalahan kamu, nggak mesti papa tinggalin kamu katanya. Sini papa rawat dan gitu. Di situ gue kayak keluarga gue baik banget, tapi kenapa gue kayak gini gitu. Terus nggak lama kemudian, 8 bulan kemudian, oke lah, gue memutuskan untuk balik ke Jakarta gitu. Dengan mental gue yang harus kuat gitu. Gue balik ke Jakarta nih, gue ketemu keluarga besar gue di sini gitu ya kan. Dan gue harus meninggalkan bapaknya anak gue. Gue juga mikirin kayak nanti anak gue hidup tanpa bapak. Iya, kayak ntar dia tanya kayak bapaknya mana gitu. Kebetulan kan memang di usia kita yang kayak gitu kan maunya gimana ya, egois gitu, ngerti nggak sih? Lu harusnya ngikut gue aja gitu loh. Iya. Biar kita tuh besaran anak-anak gitu. Maunya gue gitu, maunya bareng-bareng teman ya. Ya udahlah, akhirnya gue udah dengan sedikit demi sedikit gitu, bokap nyokap gue udah nerima gue, jadi kayak hati gue kayak ada pemulihan lagi gitu ya kan. Oke lah Tuhan, terima kasih gitu. Pas sampai ke Jakarta, gue kira tuh kayak gue ketemu semua keluarga gitu, keluarga besar gue gitu di daerah Jakarta, Tangerang lah gitu ya. Gue datang tuh kayak disambut apa ya, kayak disambut dengan sukacita, pelukan hangat, dengan kasih sayang, dengan pasti kasih sayang, kayak sini aku sini, oh nggak apa-apa, kita rawat bareng-bareng anaknya katanya, kita gedein, kita kasih penuh sukacita biar anaknya bahagia. Grace jangan sedih, nanti anaknya sedih ya. Di situ kayak aduh, mental gue kayak down, tapi pulih gitu. Satu sisi lu drop karena kesalahan lu, tapi satu sisi lu merasa lu dipulihkan. Ada yang mau menerima gue dengan segala dan itu gue, keluarga gue gitu. Di situ kayak aduh, terus sampai gue tanya sama bibi semua keluarga gue kayak, kenapa bibi ya saudara-saudara lu mau nerima gue, nerima aku, kan aku udah bikin malu. Satu hal yang digaris bawahi dari omongan tante gue tuh bilang kayak gini, kita semua di sini punya kesalahan, nggak hanya kamu aja. Jangan karena punya kesalahan masa kita harus jauhin kamu, tapi kita mau bantu kamu untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Dari situ gue mikir, berarti keluarga gue menyadari akan kesalahannya masing-masing dan gak akan mau meninggalkan gitu loh. Di situ gue juga berpikir, kalaupun ada teman gue, saudara gue yang melakukan kesalahan, ya gue gak akan jauhin, gue akan bantu dia supaya dia tidak akan melakukan kesalahan lagi gitu.
Di situ poin keluarga gue yang gue ambil. Ternyata keluarga gue menyadari bahwa setiap orang tuh punya kesalahan dan tidak usah dijauhin. Itu sih sebenarnya. Makanya gue ngerasa gue nggak salah pilih, gue pilih keyakinan gue. Ya entah nanti gue pilih yang itu kan gue nggak tahu lah ya. Yang penting sekarang gue bersyukur atas pilihan gue gitu. Di situ gue langsung semakin dipulihin, gue semakin disayang. Makin hati gue tetap sakit gitu melihat keluarga gue begitu baik, tapi gue nyakitin dia, tapi kayak pulih gitu. Di situ gue kayak ya ampun Tuhan, nggak sia-sialah aku pilih engkau gitulah ya di hidup aku gitu, sekalipun berat gitu, dan gue nggak tahu next kedepannya akan seperti apa. Lu nggak bakal, kita nggak pernah tahu ke depan seperti apa pergumulan hidup. Bener, dan tapi gue yakin gue pasti bisa ngelewatin apapun pilihan dan resikonya gitu aja sih. Kalau tadi cerita keluarga lu sanggup menerima lu, teman-teman lu bagaimana? Puji Tuhan banget ya, gue punya teman-teman yang luar biasa juga, yang mungkin enggak semua ya, gue hanya menceritakan kisah gue juga, masalah gue ini ke teman-teman yang close juga ya, kayak adalah 2 sahabat gue di kuliah di kampus, dia juga nemenin gue saat persalinan, nungguin gue kapan sih lu lahirannya gitu, pokoknya support gue banget lah kayak gitu kan. Terus ada juga teman seiman gue juga support gue juga, ngasih, tapi beberapa ya ngasih support, ngasih hadiah di saat gue udah lahiran gitu, datang juga ke rumah sakit gitu. Gue ngerasa teman-teman gue nerima gue kira gue akan dijauhin dengan kesalahan gue ini, ternyata enggak gitu ya. Di situ sih gue semakin dipulihkan lagi, aduh Tuhan terima kasih gitu. Lu beruntung ya berarti, bisa dibilang lu sangat beruntung ada yang menerima lu dengan segala kekurangan lu. Oke. Tapi nggak bisa kita lepaskan, ada nggak sih yang menghakimi lu dengan apa yang telah lu lakukan? Di satu sisi keluarga lu luar biasa, mereka mengatakan kita semua punya kesalahan. Betul, gue juga pasti punya kesalahan, teman-teman luar sana gue pasti punya kesalahan yang bahkan kita berpikir nggak layak untuk dimaafkan. Ternyata ada orang-orang di sekitar kita yang mau menerima kita dengan kesalahan kita dan mau mengampuni kita. Tapi juga nggak bisa kita pungkiri, luar sana ada yang menghakimi kita. Ada nggak sih di kisah lu yang ketika lu hamil, ada yang menghakimi lu? Sebenarnya kalau menghakimi secara kata-kata ada, yang nggak berkata-kata tapi kelakuannya pun ada. Banyak. Dibilang banyak ya pasti ada lah. Ya itu tadi resiko yang harus gue hadapin gitu. Pertama ketika gue sudah pulih di keluarga gue, baliklah gue ke rumah nyokap gue. Dari situ memulainya sebuah penghakiman itu tadi, kayak ngerasa diomongin, dicap buruk gitu, nggak ada bapaknya nih, kasihan nih, mana nih bapaknya gitu. Lu sudah dilabeli oleh masyarakat situ. Udah pasti. Pertanyaannya, bagaimana cara lu hadapin itu semua? Gini, cara gue menghadapi orang-orang yang seperti itu ya. Pertama, lu pasti harus sadar akan kesalahan lu. Ya pasti itu tadi, lu harus menerima resikonya, yaitu dihujat. Jadi gue nanggepinnya kayak, ya ini udah dari bagian gue gitu. Dengan cara ya udah gue nggak akan dengerin omongan dia, karena memang udah kesalahan gue yang bikin gitu. Udah gue nggak dengerin aja. Paling kalau anaknya papanya mana gitu, oh papanya ada, masa nggak kesini gitu. Gue tuh jawabnya kayak santai aja, ya nanti kesini gitu. Sebenarnya sakit, tapi kita harus belajar berpikir gimana kita juga cepat untuk memulihkan diri sendiri atas omongan orang lain sebenarnya. Kayak gitu. Ya udah kayak gitu-gitulah. Oh, semakin udah terbiasa, oh kasihan ini gitu-gitulah ya. Jadi lu menanggapi itu dengan masuk kuping kiri keluar kuping kanan lagi. Iya. Gitu. Jadi dengan kesadaran sendiri, ya ini kesalahan gue, ya udah risikonya ini gitu. Oke, jadi lu jadikan cacian mereka tuh, oh ya udahlah, lu makin menguatkan lu. Iya. Makin menguatkan. Oke, terus
Setelah itu anakku lu yang paling cantik ini lahir. Yes. Apa sih yang lu rasakan gitu melahirkan anak lu ini? Masih sempat nggak terpikir gara-gara lu hidup gue menderita atau bagaimana ketika dia lahir? Ketika dia lahir gue minta maaf. Minta maaf sama anak gue. Pas gue gendong. Pas dia gue gendong gitu. Udah lahir gendong. Gue minta maaf. Maafin ya. Waktu itu aku ngomong mau bunuh kamu. Aku maaf. Gue juga minta maaf sama Tuhan. Iya. Sampai gue peluk gitu. Maksudnya dari situ gue sadar ini dia tuh nggak salah, yang salah itu gue gitu. Sebelum lu menyalahkan orang lain, coba sadari, mungkin kita duluan kali yang bikin salah. Gue kan nyalahin dia dulu, padahal sebenarnya gue yang ngelakuin. Gue sampai peluk gitu, sampai gue terbersit. Ya gue harus bersyukur Tuhan masih ngirim dia buat gue, biar gue gak akan ngelakuin kesalahan lagi gitu. Jadi dia adalah sekarang sumber semangat hidup lo yang baru. Iya banget lah. Dari karena dia juga gue ngerasa dicintain, sama lebih dicintai ya. Lebih dicintai sama keluarga, sama temen, kayak gitu. Bahkan kehadiran anak lo menjadi contoh. Bahkan ketika gue salah, gue gak dihakimi oleh keluarga gue. Iya, itu luar biasa ya. Jadi setelah lu membesarkan anak, lu mulai pekerjaan lu seperti apa sih? Gue dengar sih lu punya bisnis ya? Iyalah, bisnis kecil-kecilan. Nah. Jadi coba ceritakan bagaimana lu menghidupi anak lu sebagai seorang single mother. Pertama ya, kebetulan sebelum kejadian ini gue juga udah punya usaha sih di rumah. Iya, udah punya usaha di rumah. Ya udah gue kembangin usaha ini karena udah punya anak tuh beda ya. Kayak lu harus stuck di rumah dulu nih karena gue harus ngurus anak sama ngurus usaha gitu. Ya udah gue punya usaha laundry di rumah. Jadi dari situlah gue menyanggupi kayak buat anak gue, buat gue, karena gue masih tetap tinggal sama orang tua, jadi kayak masih enak lah dibilang. Tapi itu yang jadi pencarian gue si laundry. Lu sebagai seorang ibu, ya kan, bagaimana lu menjadi seorang bapak untuk anak lu? Di luar sana banyak yang bisa menjadi ibu, tapi nggak semua ibu di luar sana bisa menjadi bapak sekaligus sih. Pertama ya, gini, gak gampang sebenarnya jadi ibu sekaligus jadi bapak. Pecah banget kan pasti pikiran kita karena perbedaan pengajarannya juga beda gitu. Karena gue sendiri, jadi gue berpikirnya kayak gini, gue tetap memberi kasih sayang dan memberi ketegasan juga sama anak gue gitu. Itu doang sih sebenarnya gitu. Karena gini, setiap ibu single parent itu pasti punya porsi tersendiri untuk menjadi bapak sekaligus gitu untuk anak-anaknya. Kalau gue tetap memberikan kasih sayang dan ketegasan untuk anak gue gitu. Kita sering dengar sih di luar sana orang broken home itu sering dilabel banyak hal. Sering dengan pelarian mereka dengan narkoba, alkohol, dan lain sebagainya. Lo pernah gak sih dengan hal-hal itu? Broken home ya? Iya. Setiap orang punya cara tersendiri sebenarnya untuk menanggapi kata broken home ya. Kalau gue, ya namanya dulu masih usia muda lah ya, pengen kesana kesini, warawiri, pengen keluar kota deh, pengen main gitu. Gue juga sama ngelakuin hal kayak gitu ya. Ya balik lagi, gue nggak kayak yang biasa orang lakuin di luar sana, anak-anak broken home gitu. Jadi lu gak ada narkoba? Gue gak narkoba, gue gak ngerokok, gue gak minum. Gue cuman kayak tato, udah piercing aja gitu. Tapi lu tetap di label juga? Tetap di label. Mimpi gue itu mau membuka shelter bagi kaum muda yang lagi mengalami apa yang gue alami gitu.
supaya dia ngerasa kayak masih ada yang butuh dia gitu, masih ada yang ngelindungin dia gitu. Kan masih ada yang mencintai dia. Masih ada yang mencintai dia gitu. Terkadang kan mungkin ada keluarga yang menolak, ada keluarga yang nggak suka, malu keluarga lu, atau teman-teman yang ngejauhin dia sendiri gitu karena melakukan hal itu. Tapi gue nggak pengen gitu. Gue pengen membangun shelter ini mengayomi gitu, ngerti nggak? Supaya jangan ada yang kayak gini sebenarnya sih, biar mereka merasakan mereka tuh masih dibutuhkan gitu. Bukan ada masa depan kok, sekalipun lu ada anak gitu. Yang penting jangan digugurin, intinya itu sih. Ya intinya mereka harus berdamai dulu dengan diri sendiri. Oke. Kalau nanti nih pesan buat anak, lo apa sih pengen sampaikan? Pesan buat anak gue, makasih anak mami udah hadir, luar biasa pinternya, nggak pernah nyusahin gue dari bayi sampai sekarang. Yang dilakukan buat gue tuh bikin gue kayak cintanya anak gue besar banget sebenarnya daripada gue cinta anak gue sebenarnya ya. Karena dia juga gue bisa dipulih. Mami sayang kamu jadi anak yang baik, takut akan Tuhan paling utama. Dan mami juga akan terus belajar jadi ibu yang baik. Walaupun pasti seorang ibu gak akan pernah jadi yang terbaik sebenarnya buat anaknya, tapi mami akan berusaha yang terbaik buat kamu. Thank you Kak GC telah sharing ke kita. Jadi untuk teman-teman Beyond, kita udah dengarkan sharing dengan Kak GC. Gue gak tahu, mungkin gue, lu semua di sana pernah melakukan kesalahan yang harusnya gak pernah kita lakukan. Cara kita cuma ada dua merespon itu, yaitu dengan menutup diri atau memaafkan diri kita untuk menjadi lebih baik. Dan yang paling penting, untuk ada teman-teman lu seperti itu mengalami masalah dan kehidupan, cobalah menjadi rumah, menjadi sahabat bagi mereka. Karena mungkin mereka gak punya kesempatan, gak punya keberanian untuk menceritakan pengalaman hidupnya. Tolong jadilah sahabat bagi mereka. Dan paling penting, berhenti melabeli seseorang dari apa yang mereka kelihatan. Terima kasih nih Kak Grace. Makasih. Jangan sampai kapok datang ke kita lagi ya. Okay. Yang penting diundang ya. Okay. Kami Beyond Podcast undur diri karena setiap cerita punya makna. Oke, bye-bye.